Ini kampus tentu saja lembaga akademik. Kalau ada pelaporan terkait dengan sebut saja kesusilaan, maka mekanisme yang kami lakukan adalah berdasarkan kode etik mahasiswa. Tetapi kalau sudah memasuki ranah yang disebut dengan pelecehan dan kekerasan seksual, terus terang saja kami belum punya organ di kampus yang menangani itu. Akan tetapi kami jaminkan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan Pusat Studi Gender dan Anak akan segera merilis, melaunching dan disahkan oleh Pak Rektor untuk keluar peraturan rektor tentang penanggulangan pelecehan dan kekerasan seksual. Hari ini langkah yang diambil dari pihak rektorat apa, Pak? Hari ini kami tentu saja hanya berdasarkan berbasis pelaporan seperti kasusnya yang sedang kami hadapi. Tentu saja kami tidak bisa menggelar persidangan peradilan untuk hanya yang bersifat katanya dan desas-desus. Karena yang namanya pengadilan harus berdasarkan pelaporan, pengaduan, jelas kapan, di mana, siapa, dan dalam kondisi apa kasusnya. Tentu tidak mungkin kita melakukan pengadilan atas sebuah kasus yang tidak ada berkas pengajuannya. Sudah berapa kali Pak sidang dilakukan Pak? Ini yang pertama dulu di tingkat fakultas, tetapi tidak menemukan titik temu, akhirnya kami tarik ke pihak rektorat. Ini kali pertama untuk direktorat. Untuk sanksi Pak, ancamannya apa Pak? Bagaimana kami berbicara sanksi kalau kemudian materi atau keputusan hukumnya apa belum ditemukan. Makanya kami minta waktu untuk melakukan sidang terlebih dahulu untuk ditemukan kasusnya apa, kemudian materi pelanggarannya apa, setelah itu hukum yang relevan apa. Sesuaikan Pak, sesuaikan. Ya? Sesuaikan. Sesuaikan tentu saja, tetapi kalau kemudian bisa mengembangkan kasus yang lain, tidak tertutup kemungkinan dibuka peluang-peluang lain. Tapi setidaknya karena peraturan rektor tentang penanggulangan kasus pelecehan dan kekerasan seksual belum rilis, maka sejauh ini pasti merujuknya kepada kami. Pak, ancaman Pak, ancamannya kan ini sudah diwisuda Pak, bagaimana? Ya. Nanti akan kami bicarakan karena wisuda itu secara leading sektor merupakan bagian dari wilayah akademik murni. Kami akan koordinasi dengan WR1 tentang bagaimana penyikapan dan sanksi yang sesuai kalau betul-betul bersalah. Kalau kan ini kan masih proses pengadilan, kita tidak boleh menggiring opini. Kita akan berpihak pada, sebisa mungkin berpihak pada keadilan, tetapi tidak akan berpihak pada siapapun hanya berdasarkan klaim dan pengakuan sepihak. Ada perlindungan untuk pelapor Pak? Perlindungan bagaimana maksudnya? Ini katanya infonya ada upaya victimisasi dari pihak kampus Pak. Victimisasinya bentuknya seperti apa? Cenderung menyalahkan korban. Nah, siapa yang melakukan kecenderungan tersebut? Kalau kami tidak merasa itu, jelas kami tidak bisa menjawab. Artinya pihak kampus tidak melakukan itu. Pasti siapapun tidak akan mengaku bahwa saya pelaku kejahatan, kan tidak ada. Enggak, Itu artinya informasi yang diterima teman-teman adalah bahwa ada upaya kampus, upaya rektor itu adalah asumsi sepihak. untuk korban meminta maaf, bukan asumsi. Ada keterangan, memang ada keterangan dari teman-teman seperti itu, bukan asumsi. Saya tidak tahu, makanya kalaupun ada rekomendasi untuk permintaan maaf, itu dengan persidangan yang sekarang digelar otomatis rekomendasi tersebut dibatalkan karena sekarang kami melanjutkan. Artinya tidak ada upaya kampus untuk meminta korban melakukan damai dengan pelaku, dugaan pelaku itu. Kami sejauh ini tidak, makanya kami meneruskan persidangan. Cuma sayangnya pelapor sampai hari ini belum datang. Ada target Pak sampai kapan ini selesai? Ya sampai betul-betul clear persoalannya. Pak, berdasarkan argumentasi teman-teman mahasiswa tadi bahwa sebenarnya korban ini tidak hanya satu Pak, melainkan banyak. Nah, dari Pusat Studi Gender dan Anak sendiri, apakah sudah memiliki data itu Pak? Ataukah selama ini sudah melakukan membuka pelaporan? Saya bukan ketua Pusat Studi Gender dan Anak. Walaupun jawaban itu mungkin tidak memadai, tapi jelas saya tidak punya data itu. Tetapi harapannya dan mudah-mudahan ini statement terakhir karena saya juga harus melakukan sidang dan Anda sendiri pasti mengakui hak saya untuk melakukan sidang. Mudah-mudahan ini menjadi entry point bagi kasus-kasus serupa ke depannya dan kita punya lembaga penaung yang legal untuk menangani kasus-kasus ini. Dalam sidang timnya siapa aja? Terdiri siapa aja ini, Pak? Jawaban ini terakhir, setelah ini saya mohon diri.
Wakil Rektor 3, Oke. Kepala Biro Oke. UAK, Iya. Dekan Fasi, Wakil Dekan 3 Fasi, Kajur Hukum Ekonomi Syariah, sama Kepala BHK. Yang Terima terakhir kasih. Pak, yang terakhir Pak. Sejauh apa kekuatan dari hasil keputusan dari persidangan ini? Harus mengikat. Terima kasih. Selamat bersidang Pak.